Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Arifin. Di video ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan analisa menggunakan website Mengo Maps. Website Mengo Maps ini digunakan untuk melakukan analisa data spasial sama seperti menggunakan aplikasi Quantum GIS. Di sini kita bisa juga menambahkan layer-layer yang akan kita analisa. Sebelumnya kita pastikan sudah membuat akun terlebih dahulu pada website Mengo Maps ini, dan ini saya sudah membuat akun, jadi saya tinggal melakukan login. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk proses loginnya. Oke, ini sudah masuk ke laman website Mengo Maps, yang nantinya kita bisa melakukan analisa ya, terkait data spasial. Di sini juga kita bisa menambahkan layer-layer yang akan kita analisis. Contohnya saya akan melakukan analisis data spasial terkait pemukiman di Kota Balikpapan serta data titik koordinat, misalnya halte di Kota Balikpapan. Uh, ini saya coba akan membuat atau menambahkan layer baru di laman website Mengo Maps ini. Oke, ini kita bisa mengupload dataset di sini. Sebelumnya sudah saya upload data layer pemukiman. Nah, di sini saya akan coba tambahkan lagi layer data. Oh, kita harus memasukkan file tipe ini ya. Jadi kita select file. Nah, di sini kita cari file yang akan kita upload. Di sini ada data halte Balikpapan dan rumah sakit di Balikpapan. Saya akan tambahkan file ini, file halte. Kita sesuaikan dengan extensionnya. Di sini kita butuhkan SHX, SHP, TRJ, dan DBF. Ini extension yang kita butuhkan untuk layer di Mengo Maps. Kita klik open. Kita tunggu beberapa saat di sini. Oke, ini sedang proses upload ya. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai proses uploadnya. Kita klik save. Tunggu beberapa saat. Ini sudah. Nah, ini data untuk titik koordinat halte di Kota Balikpapan ya, sudah terlihat jelas pada tampilan di Mengo Maps ini. Selanjutnya kita cek lagi di sini untuk melihat data pemukimannya tadi, persebarannya. Oke, kita continue. Oke, ini pemukiman, kita coba klik pemukiman ini. Prosesnya memang tergantung dengan kualitas signal jaringan kita gunakan.
Di sini saya menggunakan stylenya basic ya. Untuk opacity-nya bisa kita kurangin agar jalanannya terlihat jelas. Oke, kita save. Oke, kita bisa zoom peta di sini. Ini data atau data spasial untuk pemukiman di wilayah kota Balikpapan. Oke, coba kita masukkan lagi yang tadi belum masuk ke di sini untuk layer halte. Nah, kita tambahkan. Untuk titik-titiknya bebas ya. Klik save. Oke. Masih proses loading. Oke, nah sudah nampak. Di sini ada titik-titik koordinat halte yang ada di kota Balikpapan. Di sini kita bisa langsung analisa terkait dengan gel ini. Bisa saya analisis mengenai keterkaitan antara pemukiman di kota Balikpapan dengan titik koordinat halte yang ditunjukkan pada peta. Yang pertama di sini keterkaitan pemukiman dengan jarak dan aksesibilitas ke halte. Di sini pemukiman yang lebih padat, misalnya halte-halte ini tampaknya tersebar di daerah yang dengan kepadatan pemukiman yang tinggi, terutama di bagian wilayah pesisir kota yang dimana ada kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Tengah. Ini mencerminkan upaya untuk menyediakan akses transportasi publik yang lebih baik bagi penduduk di kawasan tersebut. Untuk di kawasan wilayah pinggiran seperti Balikpapan Timur, halte-halte di daerah yang lebih jauh dari pusat kota menunjukkan dukungan lebih dari pemerintah terdapat pengembangan wilayah baru. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan pemukiman di area pinggiran sehingga yang sebelumnya sulit dijangkau bisa nantinya akan lebih mudah untuk menjangkau ke daerah-daerah kota, misalnya dari arah daerah pinggiran. Di sini pengaruh penyediaan halte terhadap mobilitas dan ekonomi. Yang pertama ada peningkatan mobilitas. Dengan keberadaan halte di sekitar pemukiman, penduduk memiliki akses lebih mudah ke transportasi umum yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Mobilitas yang lebih baik meningkatkan produktivitas penduduk karena mereka dapat mencapai tempat kerja, sekolah, dan pusat ekonomi dengan lebih cepat. Dampak ekonominya, misalnya lokasi halte yang strategis mendukung perkembangan sektor informal seperti pedagang UMKM atau pedagang kecil yang berjualan di sekitaran halte. Peningkatan akses transportasi ke pusat-pusat perdagangan dan jasa juga mendorong aktivitas ekonomi lokal. Untuk persebaran halte dan pemanfaatannya, di sini distribusi yang merata. Persebaran halte yang terlihat pada peta menunjukkan kependekatan yang merata untuk melayani berbagai area pemukiman. Namun wilayah dengan kepadatan pemukiman rendah atau area hijau mungkin masih kurang terlayani. Di sini optimalisasi rute transportasi yang bisa dilakukan yaitu lokasi halte yang dekat dengan jalur utama menunjukkan perencanaan rute transportasi umum yang lebih efisien. Integrasi dengan lokasi strategis seperti bandara dan pusat kota memperkuat konektivitas transportasi. Di sini juga ada tantangan dalam pengelolaan halte dan pemukiman. Yang pertama, ketersediaan lahan. Di daerah padat pemukiman, sulitnya mendapatkan lahan untuk halte yang memadai dapat menjadi tantangan. Yang kedua, aksesibilitas di daerah tertentu. Wilayah pemukiman terpencil atau baru mungkin masih belum terlayani dengan cukup baik oleh halte yang ada atau jauh dari halte untuk wilayah pinggiran.
Dan juga ada yang konektivitas antar wilayah. Halte yang tidak terhubung secara optimal dengan rute lain dapat mengurangi aktivitas sistem transportasi. Misalnya di daerah Balikpapan Timur yang titik koordinat haltenya tidak ada, misalnya seperti pada peta ini, untuk ke kota agak lebih sulit sehingga masih membutuhkan transportasi pribadi. Yang berikutnya juga ada rekomendasi untuk optimalisasi. Yang pertama, untuk penambahan halte di daerah pinggiran. Di sini mengidentifikasi area pemukiman yang baru berkembang atau kurang terlayani untuk membangun halte baru. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Menyediakan fasilitas di halte seperti tempat duduk atau pelindung atau papan informasi untuk meningkatkan kenyamanan pada pengguna transportasi umum. Yang ketiga, integrasi dengan moda lain. Menghubungkan halte dengan moda transportasi lain seperti angkutan kota atau angkot, taksi, dan jalur sepeda. Yang biasanya untuk halte ini lebih ke Bacitra yang ada di kota Balikpapan. Kesimpulannya, keberadaan halte yang tersebar di kota Balikpapan menunjukkan upaya yang baik untuk mendukung mobilitas penduduk, khususnya di daerah pemukiman kota ya. Namun untuk peningkatan cakupan layanan ke wilayah pinggiran serta optimalisasi rute dan fasilitas halte sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Sekian dari saya terkait tentang analisa persebaran atau pemukiman penduduk kota Balikpapan dengan hubungannya dengan titik koordinat halte yang berada di kota Balikpapan. Terima kasih.